Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu bentuk daripada uji asumsi klasik dalam statistik, yaitu tentang uji autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila datanya terbebas dari masalah autokorelasi. Jadi uji autokorelasi yang dapat muncul itu karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi sendiri bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara nilai residual pada periode T dan residual pada periode sebelumnya. Jadi dalam uji autokorelasi yang kita lakukan adalah menguji sejauh mana korelasi antara nilai residual pada waktu T dan residual pada waktu sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan namanya autokorelasi. Uji autokorelasi hanya dapat dilakukan pada data time series atau data runtun waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section. Kenapa demikian? Karena pada data time series itu datanya itu berdasarkan interval waktu tertentu. Jadi datanya dikumpulkan dengan ada interval waktu yang berbeda. Berbeda dengan data cross section. Data cross section tidak usah dilakukan uji autokorelasi karena pengumpulan datanya dilakukan secara bersamaan. Misalnya pada data kuesioner ya. Nah, dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam data, ada beberapa metode yang digunakan ya. Jadi ada namanya uji Run, uji Darwin-Watson, dan uji Bruce-Godfrey. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang uji Bruce-Godfrey atau biasa disebut dengan Lagrange Multiplier Test atau LM Test. Nah, uji Bruce-Godfrey atau Lagrange Multiplier Test ini merupakan metode alternatif dalam uji autokorelasi. Jadi metode yang paling umum digunakan itu biasanya uji Darwin-Watson. Namun uji Darwin-Watson sendiri itu punya kelemahan, yaitu ketika nilai D-nya berada di antara DL dan DU, itu berarti tidak ada kesimpulan. Maka metode LM test ini muncul sebagai metode alternatif dalam menutupi kelemahan daripada uji Darwin-Watson. Untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan aplikasi Evius. Terlebih dahulu kita salin dulu datanya di sini ya. Jadi di sini ada data time series dari tahun 2011 sampai tahun 2016, data bulanan ya. Kemudian dia terdiri dari 3 variabel bebas. Nah, sekarang kita buka Evius. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu file, kemudian new, lalu word file. Di sini karena datanya time series, kita pilih data yang kedua, date ya. Kemudian frekuensinya adalah monthly karena data bulanan. Dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Kemudian oke. Kita input datanya, kita klik quick, kemudian empty group. Di sini kita paste dari atas ya, dari sini. Nah, sekarang sudah muncul datanya. Sekarang kita munculkan dulu output regresinya. Jadi klik Y, kemudian Ctrl X1, X2 dan X3. Jadi berurutan ya, dari variabel dependen dulu baru ke variabel independen secara berurutan. Kita klik kanan lalu open, kemudian as equation. Di sini C-nya pindahkan di antara variabel dependen dan independen. Kalau sudah oke. Lalu kita akan melakukan pengujian LM test ya. Jadi caranya klik view, kemudian setelah itu residual diagnostic, lalu pilih ini serial correlation LM test. Kita klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, bagaimana kriteria pengujian dalam uji LM test? Kita lihat kembali di PDF. Dalam kriteria pengujian uji Bruce-Godfrey LM test, yaitu adalah jika nilai probability of R square lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari output yang tadi ini kita salin ya ke PDF.
Nah, ini outputnya tadi. Coba kita lihat nilai daripada probability of R square, nilainya ternyata adalah 0 ya. Nah, nilai 0 ini pasti lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa data terdapat gejala autokorelasi. Nah, menjadi persoalan sekarang adalah karena datanya mengalami gejala autokorelasi, bagaimana caranya agar data ini itu bebas dari masalah autokorelasi. Nah, salah satu cara yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut itu adalah dengan menggunakan metode transformasi data atau first difference. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke views tadi ya. Kita kembali ke sini. Caranya adalah kita klik kembali Word filenya. Ini tadi kan sudah diklik ya. Jadi saya ulangi saja. Klik Y, X1, X2, X3. Kemudian klik kanan, open, baru pilih as equation. Nah, dalam teknik transformasi data untuk di sini dalam hal ini adalah first difference. Caranya adalah kita klik, kita buat ini ya, kita buat kita ketik saja huruf besar ya, huruf D di antara seluruh variabel dependen dan independen. Ini C, kemudian di sini D, 1, di sini juga D, X2, di sini juga D, X3. Jangan lupa tempatkan C di antara variabel dependen dan variabel independen. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita ketik saja D besar di depan huruf, di depan variabel dependen dan independen. Kalau sudah, klik OK. Yes. Nah, di sini kita lihat outputnya ya. Ini output yang baru. Tadi kita sudah melakukan transformasi data dengan first difference. Ini kita lihat ini variabelnya sudah bukan lagi X1, X2, X3 tapi sudah menjadi D, X1 sampai X3. Begitu pula dengan variabel dependennya. Nah, sekarang kita akan lakukan uji LM test kembali. Jadi view, klik view, kemudian residual diagnostic, lalu pilih serial correlation LM test. Klik OK. Nah, outputnya kita lihat di sini. Ini outputnya ya. Nah, kita coba bahas di PDF. Nah, setelah dilakukan transformasi, kita peroleh ternyata nilai probability of R square-nya itu nilainya sekarang adalah 0,484. Artinya nilai ini sudah lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari yang sebelumnya mengalami masalah autokorelasi, setelah kita lakukan transformasi data first difference, maka sekarang datanya sudah tidak terjadi lagi gejala autokorelasi. Oke, sekian. Jika ada yang mau disampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.